Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini puasa semua ini ya? Puasa semua. Puasa beduk apa puasa sehari? Alhamdulillah. Semua? Ya, alhamdulillah. Kuat ya? Ya, ini yang belakang-belakang masih kecil-kecil juga puasa sehari ini. Oh enggak. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, adik-adik semua ya. Ya, segala puji bagi Allah atas segala yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita semua masih bisa menikmati bulan Ramadan. Ya, ini kalau bulan Ramadan sudah hari keberapa adik-adik? Sudah hari berapa ini puasanya? Ada yang hitung enggak ini? 18. 18? Enggak ya? 16 mungkin. Atau 17 ya. Alhamdulillah ya, kita masih bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Yang mana bulan Ramadan ini itu adalah bulan yang dinanti-nantikan oleh Nabi dan para sahabatnya zaman dahulu. Jadi Nabi dan para sahabat zaman dahulu itu suka sekali menanti bulan Ramadan. Kenapa kira-kira adik-adik? Kenapa? Kenapa kok Nabi dan para sahabat itu suka menanti bulan Ramadan? Padahal puasa itu enak apa mboten? Enak, alhamdulillah. Ada rasa lapar napa mboten? Mboten? Tenane. Lapar mboten? Ya, puasa itu kan menahan lapar dan haus ya. Alhamdulillah kita di Indonesia ini pas cuacanya bagus ya. Hujan ya, hujan tiap siang mulai jam 2 atau kadang malah jam 1. Ini hujan. Nah, udaranya sejuk. Jadi membuat kita lebih tidak merasa haus ya. Nggih mboten? Ya. Yang depan ini puasa dino apa puasa beduk? Dino, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ya, puasa yang Allah perintahkan kepada umatnya untuk menahan diri dari lapar dan dahaga, dan juga menahan diri dari hal-hal yang merusak pahala puasa. Napa mawon kira-kira hal-hal yang merusak pahala puasa? Ya, Adik. Hal-hal yang bisa merusak pahala puasa niku napa? Ya. Napa mawon? Yaitu napa? Berkata dengan perkataan sia-sia. Suka berkata dengan tidak sebenarnya, apa itu? Dusta. Apalagi membicarakan kejelekan temannya, ini. Ya. Kemudian berkata dengan perkataan kotor dan lain-lain. Ya. Jadi perbuatan-perbuatan ini bisa mengurangi, bisa menghilangkan pahala puasa. Jadi adik-adik nek puasa niko jangan cuma tidak makan dan minum saja, tetapi juga dijaga perkataannya. Ya, nek gojekan karo kancane jangan sampai membuat temannya tersinggung, ya kan? Terus kemudian kalau bermain sama temannya jangan sampai membuat temannya sakit hati. Nah, ini karena apa? Karena kalau ucapan kita, candaan kita ini membuat teman kita ini sakit hati, ya, bahkan sampai ada yang menangis. Nah, ini bisa menghilangkan pahala puasa. Alhamdulillah kita sudah berpuasa sekitar 16 hari. Ya, ini kita memuji Allah, berterima kasih pada Allah. Padahal kenapa kita harus bersyukur kalau di bulan Ramadan ini, padahal kita agak susah ya bulan Ramadan. Mau makan minum harus nunggu sore malam, ya kan? Kemudian biasanya siang hari suka jajan sinten? Ya. Ini semua kalau siang hari, kalau di luar bulan Ramadan suka jajan buatan? Siapa yang suka jajan di siang hari selain bulan Ramadan?
Semua ke? Ya. Di bulan Ramadan kita tidak bisa jajan, harus menahan diri. Tetapi ternyata apa? Ternyata bulan Ramadan ini adalah bulan yang ditunggu dan dicintai oleh Nabi dan para sahabatnya. Kenapa? Kok bisa demikian? Kenapa kok bisa demikian adik-adik? Ya karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang dimana Allah janjikan akan membuka lebar-lebar pintu surganya dan kemudian menutup rapat-rapat nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setan, jin, ya, yang jahat-jahat itu, iblis, semuanya dibelenggu. Sudah pernah lihat iblis betul? Sudah pernah lihat setan, dereng? Ya, kita nggak bisa lihat setan ya, nggak bisa lihat setan. Jadi itu semua dibelenggu sehingga apa? Sehingga menjadikan orang ini bisa lebih mudah untuk beribadah, lebih khusyuk untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Pintu surga dibuka lebar-lebar sehingga orang ini ketika beribadah di bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahala dan kebaikannya. Orang yang sholat di bulan Ramadan pahalanya lebih banyak dibanding di luar bulan Ramadan. Orang yang berpuasa mendapat pahala. Kemudian menjalin silaturahim juga mendapat pahala yang lebih banyak. Berinfak sedekah di bulan Ramadan juga akan berlipat ganda pahalanya dibanding di luar bulan Ramadan. Maka inilah yang menjadikan Nabi dan para sahabat ini bersyukur, menunggu-nunggu dan cinta dengan bulan Ramadan. Maka adik-adik kita bersyukur telah berjumpa, bertemu, bahkan bisa berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, tak lupa selawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah hasanah kita, sebagai teladan kita yang menjadikan teladan bagi kita semua. Ya, adik-adik semua, ya, adik-adik semua, adik-adik bisa nggak menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai idola? Bisa nggak? Ya. Sekarang idolanya siapa? Siapa? Aduh ya. Itu idola. Maka apa? Maka kita ini umat Islam diperintahkan menjadikan Nabi Muhammad ini idola. Artinya apa? Artinya kita diperintahkan untuk mempelajari Nabi Muhammad. Adik-adik kalau mengidolakan Adu, siapa? Adu apa? Cristiano Ronaldo atau siapa? Ya kurang gaul saya. Misalnya mengidolakan CR7 ya misalnya. Jadi kalau mengidolakan CR7 biasanya kan dilihat CR7 itu makanannya sukanya apa ya kan? Nah, kalau latihan bagaimana, olahraganya pemanasannya bagaimana kan dilihat terus. Sampai kemudian ditiru-tiru diikuti apanya? Selebrasi nih, selebrasi terbarunya apa? Gimana? Nah, itu yang lama gitu ya. Ada yang baru loh kita ya. Belum tahu berarti. Ya. Jadi itu kalau kita mengidolakan manusia. Tetapi kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk mengidolakan Nabi Muhammad. Artinya apa? Artinya kita harus mengikuti Nabi Muhammad. Kita harus mengikuti bagaimana Nabi Muhammad, cara tidurnya Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad naik film, naik sare, ngoten pripun. Ya, bagaimana Nabi Muhammad tidurnya, sebelum tidurnya Nabi Muhammad. Kemudian ketika bangun tidurnya Nabi Muhammad bagaimana? Kemudian bagaimana Nabi Muhammad ketika bermain dengan temannya, ya, berkomunikasi, ngobrol sama sahabat-sahabatnya bagaimana? Maka kalau kita jadikan Nabi Muhammad idola bagi kita, tentunya kita akan semangat dan senang untuk mengikuti, untuk mencari, untuk mempelajari apa yang biasa dikerjakan oleh Nabi Muhammad. Ya. Kemudian yang ketiga, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Fajar, yang kami hormati dari SD Negeri Plumbon 2 dan juga Takmir Masjid Jas, Abdullah Azubair, yang kami hormati. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama di sini dalam momen yang bagus sekali, mengumpulkan anak-anak sekolah dalam rangka mendekatkan anak-anak sekolah dengan masjid. Ya. Adik-adik semua, ya, adik-adik, Bapak Ibu Guru, dan juga jamaah Masjid Azubair. Kira-kira adik-adik itu biasanya kalau di rumah biasa sholat di masjid apa tidak? Biasa sholat di masjid apa tidak? Tiap hari ke masjid apa tidak? Ya. Kevin, ya, Kevin yang mana Kevin? Kevin yang mana?
Ya, alhamdulillah. Jadi ya, kegiatan kita ini untuk mendekatkan kita dengan masjid, biar kita mencintai masjid. Ya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud. Ya. Abdullah bin Mas'ud ini bertanya pada Rasulullah. Abdullah ibnu Mas'ud bertanya pada Rasulullah radhiyallahu taala anhu, qala sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ilallah. Wahai Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Ya. Jadi Ibnu Mas'ud ini bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Jadi amal apa yang paling dicintai Allah ini adalah amal yang bisa dikerjakan agar dicintai oleh Allah. Adik-adik kira-kira mau gak dicintai Allah? Mau. Ya. Adik-adik mau masuk surga? Jadi kalau mau masuk surga, maka kita hendaklah melakukan amal-amal yang paling dicintai oleh Allah. Ya. Apa itu amal yang paling dicintai Allah? Yang pertama apa? As-sholatu alal waktiha. Amal yang paling dicintai Allah yang pertama apa? Sholat pada waktunya. As-sholatu alal waktiha. Sholat pada waktunya. Jadi kalau kita berbicara di sini, amal yang paling dicintai Allah adalah yang pertama sholat pada waktunya. Maksud sholat pada waktunya yang bagaimana adik-adik? Ya, yang pengen dicintai Allah kan pengen tahu bagaimana caranya dicintai Allah. Salah satunya apa? Sholat pada waktunya. Maksud sholat pada waktunya bagaimana adik-adik? Yaitu maksud sholat pada waktunya itu adalah sholat yang utamanya di awal waktu, berjamaah mengikuti jamaahnya kaum muslimin. Berarti sholatnya pripun? Sholatnya di masjid. Jadi as-sholatu alal waktiha, sholatlah pada waktunya ini adalah sholat yang bersamaan dengan umat Islam lain sholat. Berarti kapan itu? Kapan itu sholatnya? Ya, yang depan ini kapan itu? Sholat awal apa? As-sholatu ala waktiha itu sholatnya bagaimana? Bagaimana berarti? Ya, berarti sholatnya bersama dengan kaum muslimin, yaitu sholat di masjid. Ya. Jadi adik-adik semua, kalau kita ingin dicintai oleh Allah, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan pada Ibnu Mas'ud, waktu itu Ibnu Mas'ud datang. Jadi sahabat itu, mereka itu saking gandrungnya, saking cintanya dengan amal-amal soleh, mereka itu suka bertanya tentang tata cara amal soleh. Ya, ini Ibnu Mas'ud, ya, dia semangat dengan semangat 45 bertanya, wahai Rasulullah, apakah amal yang paling dicintai oleh Allah? Ya, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Ayyul amali ahabbu ilallah. Ayyul amali ahabbu ilallah. Amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah jawab yang pertama adalah sholat pada waktunya. As-sholatu ala waktiha. Sholat pada waktunya. Maka ini kalau dijelaskan oleh para ulama, menjelaskan sholat pada waktunya ini maksudnya adalah sholat bersama kaum muslimin sholat. Yaitu sholat berjamaah. Berarti artinya sholat di masjid. Berarti adik-adik, gampang ya, gampang nama mboten. Biar kita dicintai Allah yang pertama ini gampang nama mboten. Kira-kira, adik-adik gampang nama mboten. Sholat di awal waktu ini gampang nama mboten. Gampang nama susah nih adik-adik. Gampang nama susah. Sholat di waktunya yaitu sholat berjamaah di masjid. Gampang nama susah. Kira-kira. Caranya pripun? Ya, ben dicintai Allah yang pertama sholat pada waktunya. Caranya pripun? Caranya nek adzan niku krungu napa mboten adik-adik? Nek pas enten adzan. Nah, krungu. Caranya pripun? Caranya nek pas mireng adzan, krungu adzan nika napa? Dolanane leren sedelo, terus wudu, terus ke masjid. Nah, ini agar apa? Agar kita dicintai oleh Allah. Ya. Ya, kira-kira kalau kita dicintai Allah, kira-kira masuk surga atau masuk neraka, adik-adik? Masuk surga. Maka kita semua kan takut, ya. Adik-adik kalau tahu ada seorang petinju dunia, ya,
Namanya Muhammad Ali. Ada yang pernah dengar bukan? Ya mungkin adik-adik mungkin nanti krungu ya. Karena bukan idola. Tapi nek Bapak Ibu guru insya Allah nanti mireng danten. Muhammad Ali, gitu. Ya. Ada seorang petinju dunia. Muhammad Ali itu nama aslinya sih. Nah, keluar malah lali. Muhammad Ali. Jeneng aslinya sadurunge Islam. Nah, Muhammad Ali petinju dunia. Itu idolanya Mike Tyson. Nah, Muhammad Ali itu masuk Islam. Suatu ketika Muhammad Ali dapat hidayah dan masuk Islam. Dan setelah masuk Islam, Muhammad Ali ini berusaha menjadi umat Islam yang baik. Muhammad Ali kalau kemana-mana itu bawa korek api. Ya kira-kira kenapa adik-adik? Muhammad Ali kalau pergi kemana-mana bawa korek api. Padahal Muhammad Ali bukan merokok. Muhammad Ali itu tidak merokok. Kira-kira kenapa? Kok Muhammad Ali kemana-mana bawa korek api? Ya ketika ditanya oleh wartawan, wahai Muhammad Ali, kenapa engkau itu kemana-mana kok bawa korek ngopo? Nggih nopo niku? Ya maka Muhammad Ali berkata, saya kemana-mana bawa korek api ini adalah untuk mengingatkan saya. Ketika saya mulai malas untuk beribadah, ketika saya mulai asik dengan kehidupan dunia sehingga melenakan saya dari amal soleh, maka saya nyalakan korek api itu dan saya letakkan jari saya di atasnya. Setelah beberapa detik saya merasakan panas, kemudian saya bayangkan bahwa api neraka yang paling dinginnya api neraka itu adalah 70 kali panasnya api dunia. Ya. Maka betapa ketika saya menyentuh api dunia yang cuma 1/70-nya api neraka saja saya tidak kuat. Ya. Sedangkan saya tidak akan mungkin mampu untuk menghadapi kemurkaan Allah di neraka. Ini Muhammad Ali. Jadi Muhammad Ali kemana-mana bawa korek api dalam rangka apa? Dalam rangka mengingatkan dia panasnya api neraka ini 70 kali panasnya api dunia. Kira-kira adik-adik kuat boten? Nyekel korek api sing dinyalake, tangannya dikaiki dhuwure. Kuat boten kira-kira? 1 menit nonton kuat boten? Kuat boten? Mungkin dicobi. Ya. 1 menit gak akan kuat. Ya, padahal orang-orang yang dia tidak melakukan amal soleh, melakukan banyak amal-amal kefasikan dan amal-amal maksiat, ya ini diancam dengan azab api neraka. Ya maka apa? Maka lebih mudah mana kita masuk dalam surga atau neraka? Adik. Ya, kalau dari Ibnu Mas'ud ini, pertanyaan Ibnu Mas'ud pada Nabi, biar dicintai Allah dengan cara apa? Sholat pada waktunya. Kira-kira kalau sholat ke masjid itu mudah napa angel? Angel napa susah adik? Ya, sholat ke masjid itu insya Allah adalah sesuatu yang mudah. Caranya pripun? Caranya nek krungu adzan. Adik-adik nek adzan krungu napa mboten? Krungu nggih. Nah, kalau krungu adzan langsung ambil wudhu datang ke masjid. Itu cara agar kita bisa sholat pada waktunya. Itu yang pertama. Jadi amal soleh yang menjadikan Allah cinta pada kita yang pertama adalah sholat pada waktunya. Ya jangan main-main itu ya, nanti tidak ambruk nanti, ngembrui mas sakit. Sholat pada waktunya. Kemudian yang kedua apa? Amal soleh yang dicintai Allah yang kedua apa? Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya, qultu summa ayyu? Apalagi ya Rasulullah? Birrul walidain. Ya. Yang kedua adalah birrul walidain. Apa itu birrul walidain? Napa birrul walidain? Apa birrul walidain? Birrul walidain artinya apa? Apa birrul walidain? Berbakti pada kedua orang tua. Wah. Amal soleh yang dicintai Allah yang kedua adalah birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Berbakti pada kedua orang tua caranya bagaimana adik-adik? Ya, berbakti pada kedua orang tua caranya bagaimana? Caranya pripun? Berbakti pada orang tua. Adik-adik kira-kira di rumah sudah berbakti pada orang tua atau belum? Sudah apa belum? Belum. Yang sudah ada, yang sudah ngacung. Ya. Bagaimana cara berbakti pada orang tua? Gimana? Ya, gimana? Mbaknya ini, mbak siapa ini namanya? Mbak siapa? Afina. Mbak Afina. Bagaimana cara berbakti pada kedua orang tua, Mbak Afina?
menghormati kedua orang tua, apalagi membantu kedua orang tua. Ini yang putra, ada yang sudah merasa berbakti pada kedua orang tua? Ada? Ya. Mas siapa? Mas Kevin tadi. Mana Mas Kevin? Caranya berbakti pada orang tua bagaimana Mas Kevin? Ribon caranya? Ya. Caranya berbakti pada orang tua adalah senantiasa mentaati perintah orang tua yang bukan perintah maksiat. Senantiasa menghormati orang tua. Artinya apa menghormati orang tua? Nek dikandani mboten ya, nek dikandani kira-kira ada ngeyel mboten kali orang tua. Ya, ampun ngeyel. Ya. Biar dicintai oleh Allah, kita wajib berbakti pada kedua orang tua. Wah, nek dikandani bapak ibu ampun ngeyel. Nek diperintahkan perintah yang bukan perintah maksiat harus segera dilaksanakan. Misalnya apa? Diperintah untuk segera mandi, misalnya begitu, nggih. Ayo ndang adus, Mbak Vina ya namanya. Mbak Vina ndang mandi, ya misalnya. Kose obu, nah bukan begitu. Nah, diperintah langsung berangkat, maka ini namanya birrul walidain, berbakti pada orang tua. Ya. Mas yang lambi putih namanya siapa? Siapa namanya? Mustafa, ya Mas. Namanya bagus, Mustafa. Nama yang bagus, ya, Mustafa. Sudah berbakti sama orang tua belum Mas Mustafa? Belum. Nah, kenapa kok belum? Cek ngayelan. Ya. Besok lagi ampun ngayel nggih. Ya. Caranya gampil. Berbakti pada orang tua itu caranya gampil. Kalau diperintah taat, asal perintahnya bukan perintah maksiat. Diperintahkan sholat. Ya paling orang tua itu perintahin apa? Ayo ndang sholat. Kalau wis adzan ndang sholat. Atau diperintah itu apa? Ayo ndang mandi, dan siap-siap mandi, dan sekolah, kan begitu. Kalau diperintah orang tua langsung berangkat, asal perintahnya bukan perintah maksiat. Insya Allah orang tua kita perintahnya bukan perintah maksiat semua, perintahnya baik semua insya Allah. Enten bukan kira-kira orang tua perintahnya maksiat, bukan enten insya Allah. Bukan enten. Perintahnya insya Allah baik-baik semua. Ya, paling dikon nang masjid, dikon ngaji, dikon ndang sarapan nek sekolah nek boten poso, dikon sahur, dikon nang masjid kan paling ngoten perintah orang tua. Ojo dulanan wae, ojo main HP wae, ngoten to, perintah orang tua. Nah, kalau kita diperintah orang tua, kita harus bersegera melakukannya dan menghormati orang tua. Wah, itu yang kedua. Jadi, birrul walidain ini adalah kita berbakti pada orang tua dengan cara apa? Paling gampang niku napa? Paling gampang yang pertama adalah melaksanakan seluruh perintah orang tua dengan penuh ketaatan. Perintah dalam utamanya perintah yang baik, bukan perintah maksiat. Ya ini. Ya nanti perintah wong tua langsung mangkat, langsung berikan. Dek, ya, do misalnya. Ya, yang jibaping namanya siapa? Siapa namanya? Ayu. Ya. Mbak Ayu, ndang tumbas ke Brambang, Dok. Nah, kira-kira langsung mangkat apa mboten Mbak Ayu? Kose abu, ngojek dulanan lho. Nah, atau langsung berangkat? Nah, alhamdulillah kalau berangkat ini cara berbakti pada orang tua, berarti cara untuk dicintai oleh Allah. Mbak yang jilbab hijau, ya. Kira-kira nek diperintah kon pondok, langsung mangkat napa kosek? Langsung mangkat, alhamdulillah. Namanya Mbak sinten? Sinten? Siapa? Sekar. Mbak Sekar. Nah, ini Mbak Sekar ya. Ya ini berarti bagus, alhamdulillah. Berarti berbakti pada orang tua ini gampil apa angel adik-adik? Gampil apa angel adik-adik? Gampil. Nggur karek nek dikongkon bapak ibu diperintah langsung mangkat ngoten mawon, ya. Perintah sholat mangkat, perintah blonjo mangkat. Nek sing putra pernah diperintah blonjo napa mboten? Kon tuku lombok, kon tuku uyah. Nah tuh pernah apa belum? Ya, pernah. Langsung berangkat apa tidak? Ya, alhamdulillah. Ya ini cara agar dicintai oleh Allah. Yang dicintai Allah yang pertama tadi apa? Cara dicintai Allah yang pertama tadi apa? Apa? Yang jilbab coklat? Namanya siapa? Siapa? Cecil. Siapa? Saski. Oh ya, Saski. Apa yang pertama?
Sholat pada waktunya, ya sholat pada waktunya. Berarti napa nek sholat pada waktunya? Sholat di masjid. Yang kedua napa tadi? Birrul walidain atau berbakti pada orang tua, benar itu. Ya, cuma bahasa Arabnya kan birrul walidain. Berbakti pada orang tua. Ya, ini. Kemudian Abdullah bin Mas'ud tanya lagi, ya. Setelah dua ini Abdullah bin Mas'ud tanya lagi pada Rasulullah. Qultu tsumma ayyu. Lalu apa lagi ya Rasulullah? Qala al jihadu fi sabilillah. Yang ketiga ini adalah jihad fi sabilillah. Apa itu jihad fi sabilillah? Apa adik-adik? Jihad fi sabilillah. Apa, Mbak? Apa? Enggak tahu? Yang tahu, ngacung. Nah, kau nek sing ngerti ngacung dikai hadiah kalau takmir masjid. Apa jihad fi sabilillah? Yang putra gantian, sing tak tekoki sing putri terus. Yang baju hijau kotak-kotak. Namanya masih apa itu? Siapa? Fuad. Roat. Toat. Wah, namanya bagus loh. Namanya apa-apa nih? Toat, Mustafa. Ya, bagus-bagus namanya. Ya, Toat itu kan taatnya. Mas Toat, jihad fisabilillah itu apa Mas Toat? Jihad fisabilillah itu adalah bersungguh-sungguh dalam menjalankan amal ketaatan pada Allah. Salah satunya yang paling mulia apa? Membela agama Allah. Ya, membela agama Islam yang satunya yang paling utama. Tetapi tidak hanya itu ya adik-adik. Ya. Ketika kita nanti menyaksikan agama Islam ini dihina, agama Islam ini dicaci maki, agama Islam ini apa namanya? Ditindas, maka kita membelanya, itu namanya jihad. Ya. Yang kedua ada lagi apa? Menjalankan agama dengan penuh ketaatan pada Allah. Ini juga jihad. Contohnya apa? Kalau buat adik-adik apa? Contohnya? Contohnya apa? Jihad fisabilillah untuk adik-adik apa? Ya, apa contohnya? Menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu ini adalah jihad fisabilillah yang paling utama untuk adik-adik semua. Karena adik-adik semua masih butuh ilmu. Masih butuh ilmu. Ya, masih butuh ilmu. Jadi jihad fisabilillah untuk adik-adik adalah menuntut ilmu. Ya. Menuntut ilmu apa kira-kira adik-adik? Ada hadis yang pernah hafal belum? Yang ikut TPA mesti hafal. Tolabul ilmi apa? Tolabul ilmi faridatul ala muslim wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, laki-laki dan muslim perempuan. Ya, ini. Jadi jihad fisabilillahnya adik-adik sekarang ini adalah menuntut ilmu. Ya. Menuntut ilmu merupakan jihad dengan sungguh-sungguh. Kira-kira contoh menuntut ilmu buat adik-adik apa contohnya? Menuntut ilmu contohnya kalau buat adik-adik apa? Contohnya apa menuntut ilmu? Apa? Ngaji, ya ngaji ikut TPA itu. Ikut TPA menuntut ilmu, berangkat ke sekolah. Berangkat ke sekolah itu juga menuntut ilmu adik-adik. Lah masane nang sekolah ngopo nek menuntut ilmu? Di sekolah juga menuntut ilmu. Ya niatnya nang sekolah nopo? Dolan nang sekolah, datang berangkat sekolah. Ya, sekolah berarti tujuannya untuk menuntut ilmu, ya. Ya itu. Jadi amal soleh yang ketiga yang dicintai Allah adalah menuntut ilmu, jihad fisabilillah. Contohnya jihad fisabilillah untuk adik-adik adalah menuntut ilmu. Jadi adik-adik kalau ke sekolah sing sing semangat. Ini amal yang paling dicintai oleh Allah. Nomor 3. Ya, nomor 3. Jadi adik-adik naik sekolah, mangkat naik buka ibu gitu. Kira-kira kalau pagi naik pas buatan Ramadan ini kok dibuka ibu jam pinten? Naik sekolah. Jam 6. Nah, sholat subuh jam 6 berarti. Bah, konangan nggih sholat subuh jam 6 berarti. Mas sinten niku namane? Asmane Mas sinten? Rafa.
Ya, santri juga ada yang namanya Rafa kelas 1. Jadi jihad fisabilillahnya adik-adik itu adalah menuntut ilmu. Nah, berangkat sekolah semangat nemu boten kira-kira? Boten semangat. Semangat nemu boten sekolah? Males-malesan. Nah, piye iki? Wah, ini berarti belum jihad fisabilillah. Kalau jihad fisabilillah berarti nek mangkat sekolah sing semangat, sing tenanan. Niat untuk menuntut ilmu. Ya, niatnya untuk menuntut ilmu. Itu. Ya, jadi yang pertama tadi tolabul ilmi fardhun ala kulli muslim wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki, muslim laki-laki dan muslim perempuan. Yang dimaksud ilmu yang di sini apa ilmunya? Yang pertama yang dimaksud ilmu adalah ilmu agama. Jadi menuntut ilmu ini wajib bagi laki-laki dan perempuan, yaitu apa? Ilmu agama. Ini yang pertama, ya, ilmu agama. Kenapa kok kira-kira ilmu agama wajib? Adik-adik, kenapa? Kenapa? Mas Kevin, kenapa? Menuntut ilmu agama itu kenapa kok wajib? Kenapa Mas Kevin? Kenapa kok wajib? Kenapa? Adik-adik semua pengen masuk surga? Pengen masuk surga niku caranya dengan ilmu. Contohnya apa? Contoh ilmu tata cara wudhu. Kira-kira nek mboten saged wudhu, salate sah napa mboten? Mboten. Kira-kira nek mboten saged wudhu, Mas sapa iki jenenge? Sampingi Mas putih ini? Namanya Mas siapa? Oh, sama Mas Kevin. Oh ya. Kira-kira ini kalau nggak bisa wudhu, tata cara wudhu dengan benar, itu kira-kira bisa sholatnya diterima apa tidak? Tidak, karena syarat sah sholat adalah dengan wudhu suci dari hadas dan najis. Berarti menuntut ilmu ini wajib. Ya. Ilmu agama maksudnya apa? Ilmu-ilmu yang bisa mengantarkan kita ke surga. Contohnya apa? Contoh ilmu tata cara wudhu. Kemudian yang kedua ilmu tata cara sholat. Nah ini ilmu tata cara puasa. Nah, kalau kita sudah punya ilmu tentang sholat, puasa, zakat, haji dan umroh dan juga seluruh ibadah-ibadah yang lain, maka insya Allah jalan menuju surga ini akan semakin lebar dan lapang bagi kita semua. Ya, jadi itu ya adik-adik ya. Jadi semangatlah menuntut ilmu. Yang kedua ilmu yang dimaksud adalah ilmu apa? Ilmu pengetahuan. Tapi harus yang pertama ilmu agama harus dikuasai dulu. Seorang yang pinter, cerdas, menjadi ilmuwan, tapi nggak bisa sholat, kira-kira ini berguna apa tidak untuk akhiratnya? Tidak. Pinter, cerdas, menjadi guru besar misalnya, tetapi nggak bisa sholat, nggak bisa wudhu. Kira-kira ini berguna di akhirat apa tidak? Tidak. Yang penting ilmu agama dulu. Setelah ilmu agama dikuasai, yang kedua juga sangat penting adalah menguasai ilmu pengetahuan. Ya, pengetahuan untuk memajukan umat, ya, untuk memajukan umat Islam dan masyarakat. Yaitu. Jadi ini 3 amal soleh yang paling dicintai Allah. Apa tadi? Ayo, kira-kira masih hafal mboten? Yang belakang pakai peci hijau. Ya, ini. Sebutkan 3 amal soleh yang paling dicintai oleh Allah. Yang pecinya dilepas, baru saja dilepas. Ya, masih apa namanya? Siapa? Irfan. Wah, namanya bagus loh. Wah, namanya bagus kok rame ya, no? Namanya bagus, Irfan itu bagus gitu. Mas Irfan, apa tadi 3 amal yang paling dicintai oleh Allah? Apa tadi? Sholat tepat waktu. Yang kedua apa Mas Irfan? Yang kedua apa? Napa gatel begini? Napa? Apa? Apa? Yang temannya yang dekat bisa membantu? Berbakti pada kedua orang tua. Wah, atau bahasa Arabnya apa?
birrul walidain. Wis tau krungu sekolah jenenge SD Birrul mboten? SD Birrul. Nah, itu namanya diambil dari kata berbakti pada orang tua. SD Birrul Walidain, yaitu berbakti pada orang tua. Yang ketiga apa, Mas Irfan? Yang ketiga apa, Mas Irfan? Dibantu belakangnya yang baju hijau. Belakangnya baju hijau. Apa Mas siapa namanya? Baju hijau, belakangnya Mas Irfan? Hafid. Siapa? Apri. Amri. Oh, jenenge apa Amri ya, Masya Allah. Amri. Oh, yang ketiga apa Mas Amri? Jihad fisabilillah. Ayo kita bareng-bareng. Amal yang paling dicintai Allah ada 3. Ayo, 1, 2, 3. Ayo semua. Ayo 1, 2, 3 ditirukan. Amal yang paling dicintai Allah ada 3. 1. Sholat pada waktunya. Ayo. 2. Birrul walidain. Berbakti pada orang tua. Yang ketiga apa? Jihad fisabilillah. Nah, jihad fisabilillah. Ayo, yang ketiga. Nah, jihad fisabilillah. Bagi adik-adik, jihad fisabilillah adalah menuntut ilmu, melaksanakan perintah Allah penuh dengan ketaatan. Ya, kira-kira 3 hal ini bisa melakukan semua, nggih? Bisa nggih? Gampang nggih? Gampang. Insya Allah kalau dicintai Allah, insya Allah kita bersama-sama akan masuk ke dalam surganya Allah. Allahumma amin. Alhamdulillah, ini sudah dikode sama Bapak Tamir Masjid, waktunya sudah habis. Saya cukupkan sekian, semoga kita bersama-sama bisa memahami 3 hal yang paling dicintai oleh Allah, sehingga apa? Memudahkan kita semua bersama-sama menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk adik-adik dan juga Bapak Ibu guru dan kita semua yang ada di sini, termasuk saya sendiri. Bermanfaat bagi kita di dunia dan akhirat. Kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.